musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa bi asrari fid dharain amin radhiyallahu ankum. Kemarin kita sudah membahas daripada al-matruku bis shalah, yang membatalkan salatnya. Yang membatalkan salat wal matruh. Bismillahirrahmanirrahim. Sujud sahwi udah belum? Belum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini satu pasal. Wa raka'atul faraidi sab'ata asyara rak'atan. Adapun rakaat salat fardu itu ada 17 rakaat. Jadi rakaat salat fardu itu ada 17 rakaat. Ai fi kulli yawmin wa lailatin fi salatil hadri illa yaumul jum'ah. Tegasnya dalam sehari semalam itu salat hadir kita, salat mafrud, salat yang difardukan itu ada 17 rakaat. Illa yaumul jumu'ah, kecuali hari Jumat dapat diskon 2 rakaat. Jadi berapa itu? 15 ya, 15 rakaat. Khusus di hari Jumat salat fardu kita enggak 17 rakaat, tapi 15 rakaat. Itu dikurangin 2 rakaat. Kemudian fiha arba'un wa salasuna sajdatan, di dalam 17 rakaat itu ada 34 kali sujud. Wa arba'un wa tis'una takbiratan, 94 kali takbir. Wa tis'u tasyahudat, dan 9 kali tasyahud. Wa asyru taslimat, dan 10 kali salam. Wa mi'atun wa thalathun wa khamsuna tasbihatan, dan 153 tasbih. Wa jumlatul arkan fi shalah, dan adapun jumlah rukun di dalam salat mi'atun wa sittatu wa ishruna ruknan, 126 rukun. Fi subhi salasuna ruknan, di dalam salat subuh itu ada 30 rukun. Wa fil maghribi, dan di dalam salat maghrib itsnan wa arba'un ruknan, 42 rukun. Wa fil rubaiyah, dan di dalam salat 4 rakaat zuhur, asar, isya masing-masingnya arba'atun wa khamsuna ruknan, yaitu 54 rukun. Wa man ajaza 'anil qiyami, dan barang siapa yang tidak berkemampuan untuk salat anil qiyami, dari mendirikan fil faridati, di dalam salat fardu, shalla jalisan, maka salat duduk. Wa man ajaza, dan barang siapa yang tidak berkemampuan anil julusi, dari salat duduk, shalla muttaji'an, salat dalam keadaan berbaring. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedikit pengetahuan saja ya. Jadi salat fardu itu ada 17 rakaat, tapi di hari Jumat itu berkurang 2 rakaat. Kemudian di dalam salat ini, di dalam 17 rakaat itu ada 34 kali sujud, 94 takbir, 9 tasyahud, 10 salam, 153 tasbih. Dan jumlah rukun di dalam salat, ini 17 rakaat itu adalah 126 rukun. Jadi semua secara keseluruhan 17 rakaat itu rukun salatnya ada 126 rukun. Nah, dibagi salat subuh itu ada 30 rukun, salat maghrib ada 42 rukun, salat yang 4 rakaat itu masing-masingnya ada 54 rukun. Nah, kemudian kembali lagi berdiri, tegak berdiri
di dalam sholat fardu itu termasuk daripada rukun. Termasuk daripada rukun. Kemudian bagaimana yang ajaz? Ajaz itu tidak berkemampuan. Ini dikiaskan dengan tegak berdiri. Maksudnya musannif kitab, pengarang kitab ingin menyampaikan kepada kita, kalau ada yang tidak berkemampuan untuk melakukan rukun sholat karena keterbatasan atau uzur, maka boleh pilihan yang lain. Seperti gini, maaf, bagaimana kalau ada orang mau sholat tapi belum hafal Fatihah? Boleh nggak sholat? Ya boleh ya. Jadi boleh sholat ya. Jadi saya jangan sampai nggak sholat karena belum hafal Fatihah ya. Jadi nggak sholatnya karena belum hafal Fatihah. Kenapa? Nggak baca Fatihah pun nggak apa-apa sholat itu, kalau memang belum hafal. Atau cuman hafal cuman 2 ayat aja, Bismillahirrahmanirrahim ama alhamdulillahirabbil alamin, selebihnya nggak hafal lagi. Boleh nggak? Boleh. Sah nggak sholatnya? Sah, kalau memang kemampuannya sampai di situ. Jadi gitu ya. Jadi rukun sholat itu mesti kita kita lakukan ketika kita sholat. Tapi kalau ajaz itu ketidakmampuan. Seperti nggak mampu ruku, ya. Nggak mampu ruku sempurna. Gimana? Ya sudah, misalnya gini, dia mampu rukunya cuma sebatas ini aja, gini. Ya. Kebetulan pinggangnya habis dipen, nggak bisa dia kayak gini, bisanya gini. Boleh nggak? Boleh. Jadi gitu ya. Jadi aslinya Allah Ta'ala nggak menginginkan kesusahan buat kita, dan agama itu kesannya mudah. Allah yuridul yusra wala yuridul usra. Allah itu menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesusahan. Enggak menginginkan kesusahan. Kalau memang dasarnya kita nggak mampu, misalnya rukuk sempurna, ya sudah semampunya. Gitu juga kalau memang kebetulan belum hafal Fatihah, ya nggak apa-apa, yang penting sholat. Jangan sampai kenapa kamu nggak sah sholatnya, kenapa orang Fatihah aja nggak hafal. Jangan gitu. Ini namanya membuat orang putus asa. Akhirnya apa? Orang nggak sholat gara-gara dibilang nggak sah sama kita. Jangan ya. Karena apa? Karena kebetulan mampunya seperti itu. Karena terjadi di zaman Rasul. Terjadi. Dan kalau kita baca kisahnya Rasul, itu sangat menarik. Tidak ada kisah yang paling indah adalah kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang Baduy kencing di masjid, banyak cerita Rasul. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cenderung nggak keras dalam beragama. Jadi kalau misalnya ada orang beragama tapi cenderung keras, ini jangan-jangan salah guru, ya. Karena apa? Agama ini nggak keras, enggak, cenderung lembut, cenderung mudah. Maka kalau misalnya keras, nah ini bisa jadi kalau nggak salah guru, salah paham lagi. Misalnya gurunya nyampaikan seperti ini, nah dia nangkepnya seperti ini gitu. Jangan ya. Nah jadi waman ajaza, barang siapa yang tidak berkemampuan untuk sholat tegak berdiri, ya, ini kiasannya untuk semuanya ya, bukan cuma tegaknya aja, termasuk ruku, termasuk baca Fatihah, termasuk baca tasyahud dan lain sebagainya. Ya, ini termasuk semuanya. Bahkan, gimana kalau nggak mampu? Ini udah pernah kita bahas ya, menutup aurat. Nah, nggak punya baju untuk menutup aurat. Ya udah, sholat dalam keadaan telanjang sah. Ya. Jangan sampai meninggalkan sholat karena nggak ada baju. Karena apa? Sholat dalam keadaan telanjang pun tetap sah. Subhanallah ya. Yang penting jangan di pasar. Ya, jangan di pasar sama di pinggir jalan, jangan. Jadi pemandangan nanti. Kalau mau sholat ya di ruangan khusus lah. Ya. Jadi gitu. Kenapa? Karena ada sempat terjadi ini ya di zaman Rasul. Jadi dia sahabat yang paling miskin.
nggak punya baju, nggak punya pakaian. Nah, ketika datang waktu sholat, dia nggak sholat. Kenapa? Karena di antara sholat itu yang menutup aurat, menutup aurat. Sementara nggak ada pakaian untuk menutupi auratnya, sehingga apa, dia tinggalkan sholat. Maka ditegur agar dia tetap sholat, walau uryanan, walaupun dalam keadaan telanjang. Bahkan nggak boleh kita meninggalkan sholat sekalipun faqdu tahurain, nggak ada untuk bersuci, nggak ada air untuk berwudu, nggak ada tanah, nggak ada debu tanah untuk tayamum, tetap kita sholat. Ada namanya as-sholatu li hurmatil waqti, sholat menghormati waktu. Nah, dalam kondisi tertentu, entah kita dalam keadaan di pesawat gitu ya, itu nggak ada air gitu. Kemudian juga nggak ada debu dari tanah, debu dari tanah, maka apa, diajarkanlah kita bertayamum, syibih tayamum. Nah, nanti masuk ini syibih tayamum itu mirip-mirip tayamum, tapi nggak disebut dengan tayamum. Tetap sholat, ataupun nggak melakukan itu pun nggak apa-apa, langsung sholat aja. Nggak wudu, nggak tayamum, langsung sholat, boleh nggak? Boleh. Kalau memang nggak ada air untuk berwudu, nggak ada debu tanah untuk tayamum, itu namanya sholat lihurmatil wakti, sholat menghormati waktu. Sampai ketemu air, sampai ketemu debu, baru bersuci, sholat lagi, i'adah namanya, ngulangin sholat yang tadi sholat nggak dalam keadaan bersuci. Tapi kalau sholat dalam keadaan telanjang, memang benar-benar nggak ada pakaian, dia sholat bersuci tapi nggak ada pakaian untuk menutup auratnya, bagaimana sholat? Terus nggak lama ada orang ngantarkan pakaian, apakah sholat kita harus diulang lagi? Nggak perlu. Nah, ya, itu saking mudahnya agama ya. Jadi nggak keras agama itu, ini sangat mudah. Makanya kalau kita nggak bisa sholat berdiri, man ajaza anil qiyam, siapa yang nggak mampu sholatnya berdiri, nggak usah paksakan berdiri. Ya, sholat duduk. Tapi jangan malas. Nggak apa-apa sholat duduk ini, enggak. Ini ajaz ini enggak berkemampuan. Kalau mampu sholat berdiri tapi sholat duduk, ya nggak sah sholatnya. Itu namanya orang malas. Dia mampu sholat berdiri, tapi kayaknya enak sholat duduk, enakan duduk kayaknya sholatnya. Ini nggak boleh. Ya. Ini ajaz, berlaku untuk orang yang nggak mampu sholat berdiri. Boleh sholat duduk. Nggak mampu sholat duduk, shallu muttaji'an, sholat berbaring. Sholat berbaring itu bukan terlentang ya, sholat senderan. Nah, kita ini apa, misalnya di tiang, atau misalnya di pinggir, di dinding ya, kita gini senderan. Kita bisa tegak berdiri, tapi nggak kuat lama. Ya udah, kita ambil sap yang paling ujung, senderan, nggak apa-apa. Nah, itu namanya muttaji'an. Atau senderan ini ke tiang gini, nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak mampu muttaji'an, kalau nggak mampu sholatnya ini berbaring, maka terlentang. Ya, terlentang itu tiduran. Nah, tiduran dengan posisi kepala itu di atas dari lutut. Nah, jadi posisi kepala kita lebih tinggi dari lutut kita. Nah, jadi gitu ya. Jadi sholatnya terlentang. Jadi berbaring dulu ya, berbaring. Kalau nggak mampu berbaring, maka terlentang. Kalau nggak mampu terlentang, bagaimana? Sholat bil isyarah, dengan isyarat. Ya. Entah itu dengan telunjuk, ya, atau kedipan mata. Ya. Kalau nggak mampu sholat dengan isyarat, bil galbi, dengan hati. Maka kalau ada saudara kita yang sudah koma, itu jangan dibiarkan aja nggak sholat. Kita tetap ingatkan dia sholat. Jadi sampai misalnya waktu maghrib, bisikin, ya, Pak, sholat, waktunya sholat maghrib. Biar dia sholat dengan hati. Selama masih ada nyawa. Jadi
selama masih ada nyawa, ya, maka dia tetap wajib sholat. Kenapa? Terakhir kali sholat itu dengan cara sholat dengan hati. Maka itu yang dimaksud as-sholatu huwa az-zikru. Sholat itu adalah mengingat. Tapi jangan ini juga. Sholat itu kan artinya mengingat. Ya, cukup ingat sholat, ya udah sholat. Nah, ini salah juga ya. Ini salah paham ini sebetulnya. Ya salah paham. Tanya udah sholat? Udah. Sholat kan ingat. Waktu azan ya saya berhenti, nggak kerja. Saya ingat waktu sholat. Udah, habis itu nggak sholat. Nggak, ini salah paham. Ini yang dimaksud as-sholatu wa az-zikru. Sholatnya orang yang sakit yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali hatinya ingat Allah. Jadi gitu ya. Jadi terakhir kali sholat itu dengan cara mengingat, bil qalbi, dengan hati. Nah kalau dia sudah mati ya disolatkan. Nah, nggak ada lagi kewajiban dia sholat. Maka apa yang menyebabkan seseorang bisa meninggalkan sholat sementara sangat banyak kemudahan baginya untuk sholat? Nggak bisa sholat berdiri, silahkan sholat duduk. Duduknya bagaimana? Utamanya duduk iftirash. Nggak mampu duduk iftirash, ya mampunya duduk kayak mana? Mau duduk kayak gini boleh, ya. Mau duduknya kayak gini boleh, ya. Pokoknya mau kayak mana aja silakan, yang penting duduk. Tapi kalau pertanyaan sholat duduk yang paling utama duduk seperti apa? Duduk iftirash. Nah, jadi ya, usahakan sholat duduknya duduk iftirash. Kalau nggak mampu, ya silakan duduk ini senyamannya seperti apa. Mau selonjoran boleh, mau ini apa kakinya ke sana misalnya gini. Maaf ininya luka gitu ya. Dia sholatnya kayak gini. Boleh nggak? Ya boleh. Pokoknya senyamannya dia ini, senyamannya duduknya. Nah kalau nggak mampu lagi sholat duduk, nah maka sholat berbaring, yaitu senderan, ya, senderan. Kalau nggak mampu berbaring, terlentang. Kalau nggak mampu terlentang, isyarat. Nah kalau nggak mampu isyarat dengan hati. Nah itu ya, itu kemudahan. Termasuk dengan rukun-rukun sholat yang lain itu ada kemudahan. Nggak mampu baca Fatihah secara sempurna, semampunya. Kan rukun sholat itu Fatihah ya. Di antara rukun sholat Fatihah. Dan Fatihah punya rukun juga. Di antaranya apa? Mesti benar makhraj dan tajwidnya. Mesti benar. Cuman gimana kalau mampu baca Fatihahnya belum benar? Hafal Fatihah tapi belum benar bacaan Fatihahnya, gimana? Sah nggak sholatnya? Sah, tetap sah. Ya. Jadi nggak ada kata nggak sah. Nah, cuman kalau dia nggak mau belajar kena hukum tersendiri. Apa itu? Hukumnya dia nggak mau belajar. Nah itu ya. Nah jadi kalau pertanyaan sah nggak orang yang ini sholat Fatihahnya nggak benar, acak-acakan. Jangankan Fatihahnya nggak benar, nggak hafal Fatihah aja sah. Nggak, Allahu Akbar, diem dia, nggak hafal gimana? Allahu Akbar rukunya langsung, gitu ya. Nggak hafal Fatihah aja tetap sah sholatnya, apalagi ya, sebatas baca Fatihahnya masih salah-salah. Nah, ya itu Allah alam bisawab. Silakan ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Paham ya? Iya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berapa menit gitu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di antara rukun Jumat yaitu
khutbatain, 2 khutbah. 2 khutbah. Kemudian mestinya gimana tata caranya? Apakah khutbahnya lebih panjang? Apakah sholatnya lebih panjang? Maka semestinya sholatnya lebih panjang dari khutbahnya. Sholatnya lebih panjang dari khutbahnya. Itu. Terus bagaimana kalau misalnya khutbahnya lebih panjang dari sholatnya? Kan sunnahnya sholatnya lebih panjang dari khutbahnya. Misalnya gini, khutbahnya misalnya 10 menit, sholatnya 15 menit. Itu sunnahnya seperti itu. Sunnahnya. Gimana kalau sekiranya khutbahnya lebih panjang dari sholatnya? Khutbahnya 1 jam, sholatnya 5 menit. Khutbahnya 1 jam, nggak tahu apa lagi yang dibahas pokoknya. Bahas ini putar-putar sama dia. Apa hukumnya? Hukumnya makruh. Dan kalau sampai menyebabkan yang sholat itu nggak khusyuk, yang hadir sholat Jumat itu nggak khusyuk, atau cenderung melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholat, ngobrol, maka si khatib menanggung dosanya. Khatib menanggung dosanya. Maka sesingkat mungkin penyampaian khutbah Jumat itu harus singkat, padat, tegas, dan lantang. Kalau bisa, karena gini, kalau sampai ada yang tidur, yang jamaah ini ada yang tidur karena khatib, entah itu karena kelamaan dan lain sebagainya, itu khatib yang nanggung dosanya. Jadi gitu ya. Makanya khatib itu mestinya tegas dia. Suaranya dilantangkan, biar jangan sampai ada yang tidur. Kenapa? Karena khawatirnya batal sholatnya. Kalau sampai tidurnya terbuka lubang duburnya. Maka sunnahnya disunahkan khutbahnya itu lebih singkat. Yang dipanjangkan apa? Yang dipanjangkan itu sholatnya. Maka dalam mazhab Hanafi itu sebelum khutbah Jumat itu ada penyampaian agama. Itu biasanya lama. Jadi jam 11 itu masjid udah hampir penuh. Nah itu ada yang menyampaikan ceramah agama. Sampai waktunya sholat waktunya zuhur, azan, cuma nyampaikan yang rukunnya aja. Yang pertama adalah pujian kepada Allah, kedua salawat atas Nabi, ketiga wasiat takwa. Pertama ini pujian kepada Allah, innal hamdalillah wa syukurulillah nahmadu wa nasta'inu. Kemudian salawat kepada Nabi dan keluarganya, kemudian wasiat takwa, kemudian ayat Quran. Udah beres. Makanya ada sebagian ulama yang nggak boleh ditambahkan dengan bahasa Indonesia. Jadi itu melek pakai bahasa Arab. Kenapa? Karena isinya cuma gitu. Innal hamdalillah wa syukurillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Udah pujian kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian usikum wa iyya bittaqwallah ittaqullah. Nah, udah wasiat takwa, baru ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Langsung barakallahu li wa lakum, langsung selesai. Itu enggak nyampe 2 menit itu. Nah, biasanya di masjid-masjid tua masih pakai kayak gitu. Kalau di Jawa masih banyak itu. Enggak boleh pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab full. Tapi memang pendek, singkat. Cuman ini ulama-ulama mutaakhirin ini membolehkan
ada tambahan dengan bahasa Indonesia, tapi cuman sebatas menerangkan apa yang disampaikan. Udah, pakai bahasa Arab dulu, diterangkan apa yang tadi disampaikan dengan bahasa Arab. Udah singkat, jadi nggak lama-lama. Nah, jadi 2 khutbah itu, khutbah pertama, khutbah kedua itu nggak nyampe 15 menit. Nah, nggak nyampe 15 menit. Nah, kalau kelamaan tadi, nah, pokoknya kalau sampai ada di antara jamaah ini udah nggak khusyuk lagi, dia tanggung dosanya. Ya, dia tanggung dosanya. Ya, Allah a'lam bishawab. Jadi gitu ya. Nah, itu ada nanti di kitab Takrirat ya. Nah, di kitab Takrirat itu penjelasan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita sampai ini, nanti kita ada pembahasan khusus tentang syarat-syarat wajibnya Jumat, kemudian ini apa syarat Jumat dan lain sebagainya. Yang lain ada? Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Kalau berbalik, sekarang sholatnya panjang, banyak yang dapat ada yang tutup, apakah panjang? Ya, sekarang sholatnya ya, tadi khutbahnya. Nah, jadi gitu. Bagaimana kalau sekiranya sholatnya yang panjang, sehingga banyak di antara jamaah ini enggak kuat untuk mengikutinya, maka sebetulnya kalau kita ngikutin, kan ada hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku sholat. Sebetulnya kesunahannya bacaan sholat Jumat itu 2. Sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama, yang kedua hal ataka hadisul ghasyah. Kalau mau surat yang lain boleh, tapi kalau bisa jangan lebih panjang dari itu. Jadi gitu ya, sedang. Jadi nggak orang yang datang datang akhirat itu masih tetap dapat sholat Jumat. Orang yang sudah mengikuti sholat Jumat itu tetap masih kuat. Nah, sholat Jumat baca Al-Baqarah rakaat pertama, jangan ya. Sholat sendiri aja itu. Jadi gitu ya. Nah, itu dua surat ini surat yang Rasulullah SAW sering dawamkan ketika sholat Jumat. Yang pertama, rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua hal ataka hadisul ghasyah. Bahkan ada beberapa ulama ya, mengatakan makruh baca surat yang lain. Makruh. Kenapa? Karena itu khilaf sunnah, menselisihi sunnah. Sunnahnya kan seperti itu. Nah, dia menselisihi seperti tadi. Sunnahnya kan khutbahnya lebih singkat daripada sholatnya. Ini enggak, khutbahnya lebih panjang. Ini khilaf sunnah. Tetap sah, tapi menselisihi sunnah, makruh. Jadi gitu ya. Jadi bagaimana itu ya? Sama seperti tadi ya. Sama, dia menanggung daripada ketidakkhusyuan jamaahnya. Kalau sampai ada jamaah misalnya ngegerutu gitu, atau misalnya sampai keduduk karena kelamaan bacaannya, ya dia yang tanggung ya. Makanya kata ini dalam Al-Quran itu jelas ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah oleh kalian yang paling ringan daripada bacaan Al-Quran. Ini asbab nuzulnya, ada ini sahabat awam ngadukan sahabat hafizul Quran. Ya Rasul, sesungguhnya fulan bin fulan itu sholatnya sholat munafik. Dibilang orang hafiz Quran itu dibilang orang munafik. Ya. Orang sahabat ring 1 dibilang munafik sama ini sahabat awam nih. Kenapa hartanya Rasul? Soalnya kelamaan, saya nggak kuat katanya. Akhirnya turunlah ayat Al-Quran,
faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah oleh kalian yang paling ringan dari bacaan Al-Qur'an. Ini salat berjamaah. Nah, jadi kalau salat berjamaah, baik imamnya baca yang paling ringan aja. Jangan terlalu yang panjang-panjang. Nah, kalau yang panjang-panjang salat sendiri aja. Ya. Kenapa? Karena di belakang kita banyak orang yang punya hajat. Ada yang kebelet lah, ya. Ada yang nungguin bininya lah dan macam-macam ya. Kalau bisa yang ringan-ringan saja. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi.